Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4 akan mempresentasikan negotiation, negotiation strategy and planning di sektor 4. Ini sebelum memulai perkenalan dulu. Saya sendiri Nadiola Nagisa Ningrum, NIM 22311 Saya Dio Kemalasari, NIM 223111015. Saya Mawarni Gaza. Alusari. Saya Mawarni Alusari dengan NIM 2231137. Saya Gazar Sainata dengan NIM 2231 221. Yang pertama, ini goals the focus data and negotiation strategy. Jadi, langkah pertama dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi negosiasi adalah menentukan tujuan, di mana negosiator harus mengantisipasi tujuan yang ingin dicapai dalam negosiasi dan berfokus pada cara mencapainya. Di mana persiapan yang efektif ini membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan bijaksana terhadap tujuan-tujuan. Jadi negosiatornya harus menetapkan tujuan dan sasaran mereka dengan jelas. Ini termasuk semua tujuan yang ingin dicapai, menentukan prioritas di antara tujuan, mengidentifikasi beberapa potensial dengan berbagai tujuan, juga mengevaluasi kemungkinan adanya trade-off di antara berbagai tujuan. Kemudian ada direct effect of goals and on-choice of strategy, di mana ada 4 cara tujuan ini mempengaruhi sebuah negosiasi. Yang pertama, wishes are not goals, especially in negotiation. Jadi, yang pertama ini tujuan ini memaksa adanya perbedaan antara target yang realistis dan sekedar keinginan. Jadi, memastikan negosiasi berdasarkan pada hasil yang dapat dicapai. Kemudian yang kedua, negotiator goals may be but are not necessarily linked to the other party goals. Jadi keterkaitan antara tujuan kedua pihak menentukan isu yang harus diselesaikan. Misalnya awalnya mungkin tujuan saya beli mobil dengan harga yang murah. Nah, sedangkan tujuan penjualnya adalah dapat menjual dengan harga setinggi mungkin. Jadi sini isunya adalah harga yang akan saya bayar untuk membeli sebuah mobil tersebut. Kemudian yang ketiga, there are limit to what realistic goals can be. Jadi tujuan harus beroperasi dalam batas-batas realistis dari apa yang pihak lain bersedia atau mampu berikan. Jadi tujuan yang mungkin tidak dapat tercapai, perlu adanya revisi strategi atau penarikan diri dari sebuah negosiasi. Kemudian yang terakhir, effective goals must be concrete, specific, and measurable. Jadi semakin kurang konkret, spesifik, dan terukur tujuannya, maka ini akan membuat kita semakin sulit untuk mengkomunikasikan kepada pihak lain apa yang kita inginkan, kemudian memahami apa yang diinginkan pihak lain, juga bisa sulit menentukan apakah tawa yang dipikirkan ini memenuhi tujuan kita. Nah, kemudian ini tadi ada yang direct, sekarang yang indirect effect of goals. Jadi kalau indirect ini lebih ke terkait waktu sama hubungan terhadap pihak lain. Jadi di sini menjaga hubungan baik ini sama pentingnya dengan hasil negosiasi itu sendiri. Di mana negosiator akan berusaha untuk membangun kepercayaan dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian ada strategi, the overall plan to achieve one goals. Jadi strategi itu sebelumnya setelah tujuan tadi ditetapkan, seorang negosiator harus memilih dan mengembangkan sebuah strategi. Jadi strategi ini mengacu pada rencana menyeluruh untuk mencapai sasaran seseorang dalam negosiasi dan rangkaian tindakan yang akan mengarah pada pencapaian sasaran tersebut. Kemudian strategi versus taktis. Tadi kan strategi merupakan rencana keseluruhan untuk mencapai tujuan dalam negosiasi, sedangkan kalau taktik ini merupakan langkah
jangka pendek yang adaptif dirancang untuk melaksanakan atau mengejar strategi yang lebih luas. Nah, kemudian juga ada sebuah rencana. Rencana ini merupakan penyusunan langkah-langkah sistematis untuk mencapai hasil yang diinginkan, mencakup penentuan tujuan, pengumpulan informasi, dan perumusan strategis. Kemudian ada unilateral, versus bilateral approaches to strategy. Jadi kalau di sini, kalau unilateral ini tanpa melibatkan keterlibatan aktif dari pihak lain. Nah, tapi kalau unilateral ini biasanya pada dasarnya terbatas. Jadi, karena dia bisa aja mengabaikan informasi kritis mengenai positif negosialis. Nah, jadi meskipun strategi awalnya mungkin unilateral, jadi bisa aja berkembang menjadi bilateral, yaitu dengan menggabungkan intelijen yang dikumpulkan terkait tujuan dan taktik pihak lain. Nah, kemudian sekarang ada the dual consent model as a essential for describing negotiated strategy. Jadi dual con- dual consent model ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami pilihan strategi. Pilihan strategis. Jadi model ini mengusulkan bahwa strategi seorang negosiator ini fungsi dari dua concern, di mana tingkat keprihatinan untuk mencapai hasil substantif dan tingkat keprihatinan untuk dengan pihak lain. Jadi ini bisa dilihat kalau menghasilkan dua konsep ini menghasilkan fakta strategi. Yang pertama itu dia yang distributif itu yang competition itu sifatnya distributif, di mana keprihatinan tinggi terhadap substansi, sedangkan keprihatinannya rendah terhadap hubungan. Kemudian yang kedua ada kolaboratif, dia integratif, keprihatinannya tinggi terhadap substansi dan hubungan. Kemudian ada accommodation, dia keprihatinannya rendah terhadap substansi, namun keprihatinan tinggi terhadap hubungan. Kemudian ada avoidance atau penghindaran, dia rendah terhadap dua-duanya substansi dan hubungan. Nah, kemudian ini yang avoidance. Avoidance ini merupakan pilihan yang sah dan seringkali strategis. Ini avoidance tepat ketika tiga hal. Pertama, ketika kebutuhan seseorang dapat dipenuhi tanpa bernegosiasi. Yang kedua, ketika biaya transaksi negosiasi terlalu tinggi. Atau yang terakhir, ketika daya tarik alternatif seseorang atau partner membuat negosiasi tidak diperlukan atau terlalu berisiko. Jadi di mana partner yang kuat ini dapat membuat avoidance menjadi pilihan yang efisien. Nah, sementara partner yang lemah mungkin membuatnya menjadi pilihan yang defensif untuk mencegah kesepakatan yang buruk. Kemudian ini yang tadi aktif engagement strategis yang akomodatif, kompetisi sama collaboration. Jadi sini mereka punya karakteristik masing-masing dan potensi kelemahannya. Kalau competition ini pendekatan win-lose yang dapat menciptakan permusuhan dan distorsi penilaian. Kemudian kalau collaboration ini merupakan pendekatan win-win yang dia dapat dieksploitasi jika tidak dibalas dan dapat menyebabkan seorang negosiator menjadi tidak bertanggung jawab pada konstituennya. Kemudian terakhir ada accommodation. Ini merupakan strategi saya menang Anda kalah. Nah, ini digunakan untuk membangun hubungan untuk keuntungan masa depan. Tapi dapat membentuk pola kontensi berkelanjutan yang merusak jika tidak diimbangi dengan timbal balik. Nah, kemudian ini understanding the flow of negotiation case. Cases ini biasanya mencakup 3 jenis pertanyaan dari Holmes dan Ford 1991. Ini ada 3. Tanya, pertama, bagaimana interaksi antar pihak bebas dari waktu, bagaimana proses interaksi berhubungan dengan masukan dan hasil seiring waktu, juga bagaimana taktik yang digunakan oleh pihak mempengaruhi perkembangan negosiasi. Setelah itu, model dari tes ini bisa diklasifikasikan ke dalam struktur sederhana yang bisa terbagi jadi 3
mulai dari fase awal atau inisiasi, fase tengah tawar menawar, juga ke fase penutupan. Nah, kemudian selain tadi yang dari si Hermes, juga ada dari Greenhouse yang telah menguraikan model tahapan negosiasi yang khususnya relevan untuk negosiasi investasi. Nah, Greenhouse ini mengusulkan bahwa ada 7 langkah kunci yang tertera di layar. Jadi ini adalah 7 langkah untuk proses negosiasi yang ideal. Jadi yang pertama ada preparation, itu menentukan apa yang penting, menetapkan tujuan, juga memikirkan ke depan bagaimana bekerja sama dengan pihak lain. Kemudian yang fase yang kedua, relationship building. Jadi yang kedua ini kita mengenal pihak lain, memahami bagaimana diri kita dan pihak-pihak lain serupa dan berbeda, juga membangun kepercayaan dan komitmen untuk mencapai sebuah hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, information gathering. Ini kita belajar apa yang perlu diketahui tentang masalah, tentang pihak lain, juga kebutuhannya. Juga mungkin apa yang mungkin terjadi kalau misalnya gagal mencapai kesepakatan. Kemudian fase yang keempat, information using. Jadi dengan ini tuh fase untuk menyusun argumen yang ingin diajukan untuk mencapai hasil dan penyelesaian yang diinginkan. Jadi pada tahap ini sering digunakan untuk meyakinkan pihak lain mengenai hasil yang kita inginkan. Kemudian fase yang kelima, bidding, yaitu melakukan langkah-langkah dari posisi awal yang ideal menuju yang hasil aktual. Jadi bidding atau penawar ini merupakan proses di mana tiap pihak menyatakan penawaran awalnya, yang kemudian melakukan langkah-langkah dari penawaran awal tersebut terkait uh, menuju titik tengah. Kemudian fase yang keenam, closing the deal. Jadi ini untuk membangun komitmen terhadap kesepakatan yang telah dicapai pada fase sebelumnya, baik kita sendiri, pihak kita juga maupun pihak lain. Jadi harus memastikan bahwa kita itu sudah mencapai kesepakatan yang dapat kita terima dengan senang hati, at least dapat diterima. Kemudian terakhir ini implementing the agreement. Jadi oleh fase-fase ini melibatkan pelaksanaan apa yang telah dijanjikan dengan memantau hasilnya, juga siap melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, karena sebuah deal ini biasanya seringkali diuji itu pada tahap pelaksanaannya, jadi bukan hanya saat awal tantangan. Next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan getting ready to implement the strategy, the planning process. Yang pertama itu ada defining the negotiating goal. Jadi itu menentukan tujuan negosiasi. Tahap pertama ini dalam proses perencanaan negosiasi adalah dengan menentukan tujuan negosiasi, defining the negotiating goal. Tahapan ini merupakan fondasi utama dalam setiap kegiatan perundingan karena seluruh strategi, taktik, serta arah pembicaraan akan bergantung pada kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Berry dan Saunders 2020, menetapkan tujuan merupakan langkah penting awal dan paling penting dalam mengembangkan strategi negosiasi serta melaksanakan prosesnya secara efektif. Tujuannya yaitu untuk membantu negosiator memahami arah pembicaraan, menghindari penyimpangan fokus, dan mengukur keberhasilan hasil negosiasi. Kemudian jenis tujuan utamanya itu yang pertama ada substantive goal, yaitu tujuan substantif. Tujuan ini berkaitan dengan hasil nyata atau konkret yang diinginkan dari proses negosiasi. Contohnya mencakup penentuan harga, kesepakatan kontrak, pembagian sumber daya, atau syarat kerjasama.
Tujuan ini biasanya menjadi fokus utama dalam negosiasi bisnis karena berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi dan hasil akhir yang dapat diukur. Yang kedua ada psychological goals, yaitu tujuan psikologis. Tujuan ini bersifat non-material dan berkaitan dengan aspek emosional atau sosial seperti kebutuhan untuk dihargai, memperoleh pengakuan, dan pembangunan kepercayaan antar pihak. Meskipun seringkali tidak disadari, tujuan psikologis sangat berpengaruh terhadap dinamika interaksi dan hasil akhir. Karena perasaan dihormati dan dipercaya dapat menentukan keberlanjutan hubungan negosiasi. Yang ketiga ada procedural goals, jadi tujuan prosedural. Tujuan ini berhubungan dengan bagaimana proses negosiasi dilakukan, misalnya siapa yang akan memimpin pertemuan, bagaimana urutan isu akan dibahas, atau metode komunikasi yang digunakan. Menentukan prosedur yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam bernegosiasi serta mencegah kesalahpahaman antar pihak. Kemudian makna strategis dalam menentukan tujuan dengan menetapkan tujuan negosiasi memiliki makna strategis yang mendalam karena tujuan tersebut akan menentukan jenis strategi yang akan digunakan. Dalam teori negosiasi terdapat dua strategi utama yang dapat dipilih, yaitu strategi distributif dan strategi integratif. Strategi distributif ini digunakan ketika pihak negosiator berfokus untuk memaksimalkan keuntungan sendiri. Pendekatan ini sering digunakan dalam situasi di mana sumber daya yang tersedia terbatas atau hanya satu isu yang dinegosiasikan, seperti harga barang. Strategi ini bersifat kompetitif dan cenderung berorientasi pada hasil jangka pendek. Yang kedua ada strategi integratif. Digunakan ketika negosiator ingin menciptakan nilai dan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan, win-win solution. Strategi ini biasanya muncul dalam negosiasi yang melibatkan beberapa isu dan hubungan jangka panjang, di mana kepercayaan dan kolaborasi menjadi faktor penting. Sebagai contohnya, yaitu negosiasi antara dua perusahaan yang ingin menjalin kerjasama distribusi. Pihak pertama mungkin memiliki tujuan substantif berupa peningkatan volume penjualan, sementara pihak kedua memiliki tujuan psikologis berupa peningkatan kepercayaan pasar. Jika kedua pihak menyadari dan mendefinisikan tujuan masing-masing secara terbuka, mereka dapat merancang bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, seperti pembagian wilayah distribusi, promosi bersama, atau skema insentif kinerja. Dalam contoh ini, penetapan tujuan sejak awal membantu kedua pihak memilih strategi integratif karena mereka melihat potensi untuk menciptakan nilai tambahan melalui kolaborasi, bukan sekedar membagi keuntungan yang sudah ada. Next. Kemudian yang kedua ada defining the major issue related to achieving the goal. Menentukan isu utama terkait tujuan utama. Tahap kedua dalam proses perencanaan negosiasi adalah menentukan isu-isu utama atau major issues yang berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan negosiasi. Setelah negosiator memahami apa tujuan yang ingin dicapai, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi hal-hal pokok yang menjadi bahan perundingan antara kedua belah pihak. Isu di sini dapat diartikan sebagai topik atau aspek penting yang harus disepakati agar tujuan akhir dapat tercapai dengan efektif. Isu-isu utama dalam negosiasi dapat sangat beragam, tergantung pada konteks negosiasi yang terjadi. Misalnya, dalam negosiasi bisnis, isu utama bisa meliputi harga, jangka waktu pembayaran, kualitas produk, hak distribusi, atau tanggung jawab pasca penjualan. Dalam konteks hubungan kerja, isu utama bisa berupa besaran gaji, waktu kerja tunjangan, dan kondisi lingkungan kerja. Penentuan isu yang tepat membantu para negosiator untuk memiliki arah yang jelas dan menghindari pembahasan yang tidak relevan dengan tujuan utama negosiasi. Satu isu, single issues negotiation, biasanya bersifat distributif karena fokusnya hanya pada pembagian satu nilai tertentu, misalnya harga barang atau gaji. Negosiasi jenis ini hanya berfokus pada satu isu utama, misalnya harga sebuah barang atau jasa. Karena hanya melibatkan satu aspek, maka negosiasi ini cenderung bersifat distributif, yaitu masing-masing pihak berusaha memaksimalkan keuntungan sendiri. Dalam situasi ini, keuntungan satu pihak biasanya berarti kerugian bagi pihak lain. Proses tawar-menawar seperti ini sering disebut sebagai zero-sum game,
di mana nilai total yang dibagi tidak dapat ditingkatkan. Contohnya dalam negosiasi pembelian mobil bekas, salah satunya isu yang dinegosiasi mungkin hanya harga mobil. Pembeli ingin harga serendah mungkin, sedangkan penjual ingin harga setinggi mungkin. Yang kedua ada negosiasi multi-issue, multiple issues negotiation. Cenderung bersifat integratif karena memungkinkan kedua pihak bertukar kepentingan, log rolling, untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Negosiasi ini melibatkan lebih dari salah satu isu seperti harga, waktu pembayaran, jangka waktu kontrak, dan kualitas layanan. Dengan banyaknya isu, peluang untuk mencapai hasil yang integratif atau mutually beneficial menjadi lebih besar. Kedua pihak dapat melakukan pertukaran kepentingan atau yang disebut log rolling, di mana salah satu pihak bersedia mengalah pada isu yang kurang penting bagi mereka, asalkan mendapatkan keuntungan pada isu yang lebih penting. Misalnya, dalam pembelian rumah, selain harga bisa juga dinegosiasikan waktu penyerahan rumah, kondisi perabotan, yang disertakan biaya renovasi kecil atau pajak yang harus dibayar. Dengan menambah jumlah isu, para pihak membuka ruang untuk menciptakan nilai tambahan, creating value yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian langkah-langkah menentukan isu utamanya yaitu dengan analisis seluruh masalah yang perlu diputuskan. Kedua, menggunakan pengaman dari negosiasi serupa. Ketiga, melakukan riset untuk memperoleh informasi pendukung. Dan yang terakhir, konsultasi dengan ahli atau pihak yang berpengalaman. Next. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang gambar dari contoh bagaimana isu mempengaruhi pilihan antara strategi distributif dan integratif. Gambar ini menggambarkan hubungan antara jumlah isu dan strategi negosiasi yang digunakan apakah distributif atau integratif. Sumbu vertikal menunjukkan peningkatan nilai untuk membeli dan sumbu horizontal menunjukkan peningkatan nilai untuk penjual. Pada gambar tersebut terdapat 3 titik utama yaitu A, B, dan C yang menggambarkan berbagai kemungkinan hasil negosiasi. Titik A menggambarkan kondisi di mana pembeli memperoleh keuntungan maksimal sedangkan penjual mendapatkan keuntungan minimal. Hal ini adalah situasi khas negosiasi distributif di mana satu pihak mengklaim nilai claiming value sebanyak mungkin untuk dirinya sendiri. Dan yang di titik B menunjukkan kebalikannya, yaitu ketika penjual lebih diuntungkan dibandingkan pembeli. Dan titik C menggambarkan kondisi kompromi di mana kedua pihak mendapatkan hasil yang relatif seimbang. Namun dalam negosiasi yang bersifat integratif, kedua pihak tidak hanya berfokus pada pembagian nilai yang ada, tetapi juga berusaha menciptakan nilai creating value baru, sehingga total manfaat yang diterima meningkatkan untuk keduanya. Kemudian, arah panah pada gambar yang menunjukkan dua orientasi strategi utama itu mengklaim nilai claiming value, yaitu mewakili strategi distributif di mana fokus negosiator adalah memaksimalkan keuntungan bagi diri sendiri dengan mengorbankan pihak lain. Dan yang kedua, menciptakan nilai creating value dengan mewakili strategi integratif, di mana kedua pihak berusaha memperluas ruang negosiasi agar hasilnya lebih optimal bagi semua pihak. Next. Kemudian yang ketiga ada assembling the issues, ranking their importance, and defining the bargaining mix. Mengumpulkan isu, menentukan prioritas, dan menetapkan bauran tawar-menawar. Tahap ketiga dalam proses perencanaan negosiasi ini adalah mengumpulkan seluruh isu yang ada, yang telah diidentifikasi, kemudian menyusunnya menjadi satu daftar lengkap yang disebut bargaining mix. Bargaining mix merupakan kumpulan semua topik atau permasalahan yang akan dinegosiasikan oleh kedua pihak, kombinasi daftar isu dari masing-masing pihak, menentukan ruang tawar-menawar yang akan terjadi selama proses negosiasi berlangsung. Menyusun bargaining mix ini memiliki fungsi yang sangat penting karena dapat memberikan arahnya dan struktur bagi jalannya negosiasi. Dengan adanya daftar yang jelas, negosiator ini dapat mengelola isu yang kompleks secara sistematis serta menghindari pembahasan yang melebar dan tidak relevan. Selain itu, semakin banyak isu yang dimasukkan ke dalam daftar, semakin besar pula peluang untuk menemukan kombinasi penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak, win-win solution. Namun demikian, dengan daftar yang terlalu banyak juga bisa
memperpanjang proses negosiasi karena semakin banyak alternatif kombinasi yang perlu dipertimbangkan. Kemudian yang pertama dengan menentukan prioritas isu. Setelah seluruh isu dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menentukan prioritas atau tingkat kepentingan dari setiap isu. Hal ini penting agar negosiator tidak kehilangan arah ketika proses negosiasi berjalan. Dalam praktiknya, banyak negosiator yang terjebak dalam perdebatan panjang mengenai hal-hal kecil dan akhirnya kehilangan fokus terhadap tujuan utamanya. Kemudian, menurut Levy, Berry, dan Saunders, prioritas dapat ditentukan dengan beberapa cara. Misalnya, mengurutkan isu dari yang paling penting hingga yang paling tidak penting, atau mengelompokkan isu berdasarkan kategori kepentingan tinggi, sedang, dan rendah, atau memberikan nilai atau poin total misalnya 100 poin yang dibagi proporsional sesuai tingkat kepentingan masing-masing isu. Cara ini membantu negosiator untuk membuat pertukaran trade-offs dan kompromi secara lebih struktur. Selain itu, penting juga untuk menilai isu-isu non-material non-material seperti reputasi, rasa saling percaya, atau komitmen. Karena hal-hal tersebut seringkali mempengaruhi keberhasilan negosiasi sama besarnya dengan isu yang bersifat material. Kemudian, menilai hubungan antar isu ini dengan menentukan apakah isu tersebut berdiri sendiri atau saling berkaitan. Jika isu bersifat terpisah, maka masing-masing yang dinegosiasi secara independen. Namun jika saling berkaitan, maka hasil kesepakatannya pada satu isu akan mempengaruhi hasil isu lainnya. Misalnya dalam negosiasi pembelian rumah, harga mungkin bergantung pada cara pembayaran atau waktu serah. Mengetahui keterkaitan ini membantu negosiator membuat strategi pertukaran dan realistis dan saling menguntungkan. Kemudian yang ketiga menentukan rentang tawar dan strategi pendukung, yaitu dengan tawar-menawar bargaining range untuk setiap isu penting. Rentang ini mencakup target ideal, target point, serta batas minimum yang masih dapat diterima. Resisten point dengan memiliki batas tersebut, negosiator dapat menilai kapan harus mempertahankan posisi atau kapan harus memberikan konsesi. Selain itu, dalam tahap ini, negosiator dapat menggunakan strategi motivasional seperti carrots and sticks, yaitu memberikan insentif untuk mendorong pihak lain menerima isu prioritas tinggi dan disinsentif untuk menghindari pihak lain dari pilihan yang kurang disukai. Strategi ini bertujuan agar proses pertukaran kepentingan berjalan lebih efektif dan terarah pada kesepakatan bersama. Next. Sebelumnya, baik di sini saya akan menjelaskan mengenai defining the interest. Setelah isu dalam negosiasi ditentukan, langkah penting berikutnya yaitu memahami kepentingan dan kebutuhan yang mendasarinya. Nah, posisi ini menunjukkan apa yang diinginkan oleh negosiator, sedangkan kepentingan menjelaskan alasan dibalik keinginan tersebut. Kepentingan menjadi kunci utama dalam negosiasi integratif, namun juga bermanfaat dalam negosiasi distributif karena membantu memperkaya proses dan hasil. Untuk memahaminya, negosiator perlu menanyakan mengapa suatu hal yang diinginkan agar dapat menggali nilai, kebutuhan dan prinsip yang mendasari posisi. Mau izin sebentar ya, mau ambil cas. Boleh? Nah, selanjutnya ya di sini ada kepentingan dalam negosiasi yang dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada substantif atau kepentingan substantif yang berhubungan langsung dengan isu yang dinegosiasikan seperti harga, waktu, dan kualitas barang atau jasa. Lalu yang kedua yaitu ada proses base atau kepentingan berbasis proses yang berkaitan dengan cara negosiasi yang dilakukan, misalnya ingin proses yang adil, transparan, atau cepat. Lalu yang ketiga yaitu ada relationship based
kepentingan berbasis hubungan, yaitu berfokus pada menjaga atau membangun hubungan baik antara pihak-pihak yang bernegosiasi, baik untuk saat ini maupun masa depan. Nah, selain itu, kepentingan juga bisa didasarkan oleh faktor intangible seperti prinsip, normal, atau standar moral yang digunakan untuk menilai keadilan dan kelayakan kesepakatan, pemahaman terhadap kepentingan-kepentingan. Ini membantu negosiator mencapai hasil yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga dapat diterima secara etis dan emosional oleh semua pihak. Dalam kutipan William, memberikan dua contoh yang menggambarkan pentingnya memahami kepentingan di balik posisi. Yang pertama, sebuah serikat pekerja menegosiasi upah yang lebih rendah daripada yang sanggup dibayar perusahaan. Bukan karena mereka tidak ingin upah tinggi, tetapi karena ingin mencegah manajemen memperkerjakan kru non-serikat. Nah, kedua, seorang pembeli justru meminta kontraktor untuk menawar dengan harga yang lebih tinggi agar kontraktor tetap termotivasi menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Dari dua contoh tersebut, terlihat bahwa jika hanya melihat posisi, tindakan para pihak tampak tidak rasional, namun ketika dipahami dari sisi kepentingan, keputusan tersebut sepenuhnya logis dan strategis, yang artinya keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada kemampuan memahami mengapa seorang menginginkan sesuatu bukan hanya apa yang diinginkannya. Next. Selanjutnya di sini ada knowing your alternative atau yang disebut BATNA. Dalam negosiasi, penting untuk mengetahui apa yang akan dilakukan jika kesepakatan tidak tercapai. Hal ini mencakup dua hal. Yang pertama ada data alternatif terbaik atau yang disebut BATNA. Nah, BATNA yaitu Best Alternative to a Negotiation Agreement, yaitu pilihan atau rencana lain yang masih dapat memenuhi kebutuhan jika negosiasi gagal. Lalu yang kedua yaitu ada batasan minimum yang penawaran terendah yang masih bisa diterima sebelum memutuskan untuk menolak kesepakatan. BATNA sangat penting dalam negosiasi distributif maupun integratif karena membantu menentukan apakah hasil yang ditawarkan lebih baik dibandingkan alternatif lain. Semakin baik alternatif yang dimiliki, semakin besar juga kekuatan posisi negosiator, karena ia dapat meninggalkan kesepakatan tanpa merugikan diri sendiri. Contohnya yaitu dalam pembelian rumah, pembeli yang sudah meneliti banyak opsi di pasar akan lebih percaya diri menolak harga yang tidak sesuai, karena ia tahu masih ada rumah lain yang layak dibeli. Dengan demikian, memahami BATNA ini membantu negosiator membuat keputusan yang rasional dan tidak terjebak pada kesepakatan yang merugikan. Next. Selanjutnya yaitu ada knowing your limit include a resistance point. Titik perlawanan atau yang disebut resistance point yaitu batas akhir di mana negosiator memilih untuk menghentikan negosiasi karena kesepakatan di luar titik tersebut yang dianggap tidak dapat diterima. Bagi penjual, titik ini adalah harga terendah yang bersedia diterima, sedangkan bagi pembeli, titik ini adalah harga tertinggi yang bersedia dibayar. Menetapkan titik perlawanan sangat penting dalam perencanaan negosiasi untuk mencegah keputusan impulsif akibat tekanan situasi. Contohnya yaitu dalam pembelian atau lelang seseorang bisa tergoda untuk membayar lebih dari rencana semula karena persaingan atau emosi. Demikian pula penjudi yang tidak menetapkan batas kerugian sering kehilangan lebih banyak yang diniatkan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya dari analyzing and understanding the other party goals, issue and decision point, di mana maksud dari poin ini adalah mengumpulkan informasi tentang pihak lain juga merupakan langkah kritis dalam mempersiapkan negosiasi. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana pihak lain mendekati negosiasi dan apa yang lain mungkin inginkan. Beberapa informasi yang dibutuhkan termasuk yang pertama ada other party goals, di mana itu apa yang mereka harapkan untuk dicapai. Jadi maksudnya itu yang dimana memahami apa yang dicapai pihak lain untuk menyesuaikan strategi menuju hasil win-win. Yang kedua ada the other party issue and bargaining mix. Apa yang akan pihak lain bawa ke meja perundingan. Maksudnya itu mengetahui isu dan prioritas pihak lain agar dapat memperkirakan
fleksibilitas serta arah negosiasi. Ketiga, the other party interest and needs. Alasan mendasar di balik posisi mereka. Maksudnya itu mengenali alasan dan kebutuhan dasar di balik posisi mereka untuk menawarkan solusi yang tepat. Yang terakhir ada the other party resistant point and alternative. Titik di mana mereka akan mundur dan batna mereka. Informasi ini sangat penting untuk mengantisipasi argumen mereka, mengidentifikasi kompromi, dan memahami zona kesepakatan potensial. Selanjutnya ada setting once on target and opening bids, yang dimana menetapkan target berarti menentukan hasil yang realistis, terukur, dan menantang sebagai acuan dalam negosiasi agar fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Sementara itu, penawaran pembukaan merupakan langkah awal yang menentukan posisi negosiator dan mempengaruhi arah tawar-menawar. Penawaran harus cukup tinggi atau rendah untuk memberi ruang negosiasi, namun tetap realistis agar diterima pihak lain. Kedua langkah ini berperan penting dalam mengarah proses negosiasi serta meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan yang optimal bagi kedua pihak. Selanjutnya ada assessing the social context of negotiation. Jadi mana ini tuh menilai konteks sosial berarti memahami siapa saja yang terlibat dalam negosiasi, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk pihak yang berpengaruh di luar meja perundingan. Pemahaman terhadap faktor sosial seperti hierarki, budaya organisasi, relasi kekuasaan, dan tekanan eksternal sangat penting karena dapat mempengaruhi sikap dan strategi para pihak. Dengan menilai konteks sosial secara tepat, negosiator dapat menyesuaikan gaya komunikasi, membangun kepercayaan, serta menghindari kesalahpahaman yang dapat menghambat kesepakatan. Oke, selanjutnya ada presenting the issue, the other party, substance and process. Yang dimana ini tuh menyajikan isu tidak hanya tentang apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana isu dibingkai dan dikomunikasikan secara strategis agar menarik relevan bagi pihak lain. Negosiator perlu menyoroti kepentingan bersama melalui framing yang dapat mengurangi persepsi konflik dan mendorong kerjasama. Dari sisi substansi, informasi harus akurat, logis, dan berbasis fakta untuk membangun kredibilitas. Dalam prosesnya, penting merencanakan urutan pembahasan waktu serta gaya komunikasi sesuai praktek karakter pihak lawan. Selain itu, menciptakan konteks penyajian yang positif, terbuka, profesional, dan saling menghormati akan memperlancar pertukaran informasi dan mencegah kesalahpahaman. Keberhasilan penyajian isu bergantung pada keseimbangan antara substansi, proses, dan konteks komunikasi agar negosiasi berjalan efektif dan menghasilkan kesempatan yang saling menguntungkan. Berikutnya ini ada kasus yang dimana Presiden Amerika jika terpilih kembali dia akan membuat keputusan yang dimana pertama yaitu mengancam akan menerapkan tarif 100% pada semua barang impor Cina jika dipilih kembali. Yang kedua, Cina merespon. Cina menolak tunduk dan berjanji akan berdiri tegak atau stand firm serta membalas langkah tersebut. Yang ketiga, pemerintah Cina memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara global selatan sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika. Kasus ini memperlihatkan ketegangan perang dagang Amerika Serikat dan Cina yang berlanjut dengan pendekatan negosiasi yang keras dan kompetitif. Keterkaitannya dengan materi yang kami bahas yaitu pertama ada defining goals yang dimana Amerika ini ingin melindungi industri domestik dan menekan defisit perdagangan. Cina juga ingin menjaga kestabilan ekspor dan mempertahankan reputasi globalnya. Selanjutnya ada strategi kompetitif di mana kedua belah pihak fokus pada kemenangan sepihak, bukan win-win atau bukan kerjasama jangka panjang. Yang ketiga ada BATNA atau Best Alternative to Negotiate Agreement yang dimana China itu memperkuat posisi tawar dengan diversifikasi mitra dagang di luar Amerika. Yang selanjutnya ada Resistance Point yang dimana sikap standpoint China untuk menunjukkan batas tegas terhadap kebijakan yang dianggap merugikan. Dan terakhir ada strategic planning yang dimana China menyiapkan langkah antisipatif dan jangka panjang, bukan sekedar reaksi spontan. Oke, kesimpulannya yang mana kasus ini itu mencerminkan strategi negosiasi kompetitif di level global
Selanjutnya, kedua negara memiliki tujuan negosiasi yang berlawanan dan memilih pendekatan distributif. Yang ketiga, Batna yang kuat menjadi faktor penting bagi Cina untuk menjaga posisi tawar. Yang keempat, resisten point dan perencanaan matang mencegah keputusan terburu-buru atau kompromi merugikan. Dan yang terakhir, menunjukkan bahwa negosiasi efektif memerlukan strategi, batas yang jelas, dan kesiapan alternatif. Mungkin dari situ aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.